الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita ketemu lagi setelah sekian lama Pak Uut nggak muncul lagi di video yang biasanya Pak Uut kirim ke kalian. Nah hari ini Pak Uut mau kembali mengirimkan video pembelajaran mengenai Salat Idul Fitri. Karena sudah beberapa hampir 2 minggu atau 3 minggu kita melaksanakan Ramadan ini. Mudah-mudahan kalian tetap puasa dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik sampai nanti selesai. Nah, biasanya setelah Ramadan kita akan dihadapkan kepada Hari Raya Idul Fitri. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai Hari Raya Idul Fitri ini. Karena banyak di antara kita yang ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu tidak tahu tata caranya, sehingga mereka melaksanakan sholat Idul Fitri hanya ikut-ikutan dari orang. Melihat orang takbir, takbir dan lain sebagainya. Nah, hari ini Pak Uut akan bahas tuntas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kalian masih diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap belajar agama. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri, yaitu disebut dengan Hari Kemenangan. Bener nggak sih disebut dengan Hari Kemenangan? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan akan kita bahas dari mulai tata cara sholatnya, bacaan apa saja yang akan dibaca, dan seperti biasa, di akhir kamu akan Pak Uut berikan tugas. Sudah siap? Siap ya? Oke? Kalian saksikan. Sebagaimana tadi Pak Uut sampaikan bahwa Idul Fitri adalah merupakan lebarannya orang Islam, di mana orang Islam melaksanakan Idul Fitri ini setelah mereka berpuasa selama 28 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki akhir-akhir dari bulan Ramadan ini. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian tanggal berapa dan kapan waktu pelaksanaan terbaik melaksanakan sholat Idul Fitri, dan yang terpenting, bacaan apa saja yang dibaca ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, kita akan mulai dari yang pertama. Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Jadi pada setiap tanggal 1 Syawal, umat Islam melaksanakan Idul Fitri setelah mereka melaksanakan puasa Ramadan sebelumnya. Nabi Muhammad SAW biasa mengakhirkan salat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan salat Idul Adha. Alasannya mengapa salat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat menyembelih hewan kurbannya, sedangkan salat Idul Fitri agak diundur, bertujuan agar kaum muslimin masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Tempat pelaksanaan salat Id lebih utama atau lebih afdal dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada uzur seperti hujan atau lapangannya mungkin becek atau lapangannya tidak pas untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Perkara-perkara sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Ketika hendak melaksanakan salat Idul Fitri, hendaknya kita berhias diri dan memakai pakaian terbaik. Ibnu Qayyim rahimahumullah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha dengan memakai pakaian terbaiknya. Makan sebelum keluar menuju salat Id, khususnya salat Idul Fitri. Hal ini biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melaksanakan Idul Fitri. Nabi selalu melakukan sarapan. Membacakan takbir ketika keluar hendak salat Id. Hal ini dilakukan ketika kalian keluar dari rumah sampai menuju ke lapangan atau tempat dilaksanakannya salat Idul Fitri. Adapun lafaz takbir yang dimaksudkan di sini adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Pengucapan takbir ini ada yang menggunakan 3 kali takbir, ada pula yang 2 kali takbir. Menurut para ulama, boleh-boleh saja jika kita ingin menggunakan 3 takbir, ataupun ingin menggunakan 2 takbir. Dianjurkan berjalan kaki sampai ke tempat sholat dan tidak memakai kendaraan, kecuali jika ada hajat atau memang tempatnya jauh. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Jadi jika kalian pergi melalui jalan yang sebelah kanan, kalian pulangnya ke sebelah kiri. Atau kalian bisa mencari jalan yang lain. Tapi ini tidak wajib, hukumnya ini hanya sunnah. Tata cara sholat Id. Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha berjumlah 2 rakaat. Namun, di setiap takbir pada rakaat pertama dan kedua memiliki jumlah yang berbeda. Ketika di rakaat pertama, jumlah takbirnya itu adalah 7 kali takbir. Sedangkan pada rakaat kedua dibarengi dengan 5 kali takbir. Salat ini diawali dengan takbiratul ihram, kemudian ditambah dengan takbir lain sebanyak 7 kali takbir atau yang disebut dengan takbir zawaid atau takbir tambahan. Setelah 7 kali takbir, lalu kita membaca surat Al-Fatihah dan dibarengi dengan membaca surah-surah lainnya seperti salat biasa. Di antara takbir zawaid tadi atau takbir tambahan, tidak ada bacaan zikir tertentu. Namun ada sebagian sahabat atau salaf yang membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli warhamni. Adapun gerakan setelah itu seperti ruku, sujud, dan lainnya, bacaannya sama seperti sholat-sholat yang kalian lakukan di keseharian kalian. Namun pada rakaat kedua, kita akan mendapatkan takbir zawaid, yaitu sebanyak 5 kali. Dan takbir zawaid ini perlu kalian ingat, terlepas dari takbir pertama kali kita bangkit dari ruku. Jadi jumlah takbir zawaid itu adalah 5. Dan sama seperti yang di takbiratul ihram yang pertama, di sela-sela takbir zawaid ini kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli warhamni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah selesai sholat, maka biasanya khatib atau imam naik ke mimbar untuk ceramah. Dan pada saat inilah kalian dengarkan ceramah yang ada di mimbar tadi dan mudah-mudahan kalian mendapatkan berkah dan menambah keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, demikian tata cara sholat dan mudah-mudahan kalian memahaminya. Alhamdulillah, kamu tadi sudah menyaksikan bagaimana cara-cara sholat Idul Fitri, dan kalian nanti praktekkan apa yang tadi kalian sudah lihat dan kalian pelajari bacaan-bacaannya. Mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lupa. Innal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan Allah menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Jangan lupa juga kerjakan tugasnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأحزان